Halo teman-teman Plot Film, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Kali ini Plot Film akan kembali dengan membawakan sebuah alur film yang berjudul Derelict tahun 2017. Nah, di film Derelict ini akan diceritakan ada sekelompok pemuda yang penuh dengan jiwa petualangannya akan pergi ke suatu tempat yang sebenarnya dilindungi oleh pemerintah yang tidak boleh dikunjungi, dan mereka diam-diam pergi ke sana untuk suatu tujuan. Nah, daripada lama-lama nanti juga malah dianggap teman saja, lebih baik kita mulai saja filmnya. Nah teman-teman, siapkan diri kalian, siapkan mental kalian, ayo kita mulai. Di musim panas, yang panas pastinya, ada 3 orang sahabat yang telah menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan mobil mereka. Karena jalan berikutnya akan melewati hutan jalan setapak dan bukit, 3 orang sahabat ini akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka adalah Andre yang punya ide untuk mengajak 2 sahabatnya ini yang belum tahu kemana akan pergi, jadi Andre lah yang memimpin perjalanan kali ini. Kemudian ada Rowan yang terlihat paling nakal dan paling kuat. Dan yang terakhir ada Michael yang tentu saja kalau ada yang pemberani dan kuat, maka Michael ini adalah yang paling penakut. It's an old power station. Berangkatlah mereka melalui terowongan kereta api tua, lalu beristirahat setelah mendaki sebuah bukit, dan melanjutkan perjalanan, lalu tibalah mereka di tempat yang dijanjikan Andre penuh petualangan itu. Nah, tempat itu adalah bekas gedung pembangkit listrik yang sangat besar. Telah ditinggalkan berpuluh-puluh tahun, mereka bertiga pun takjub melihat bangunan besar yang sepertinya sudah sangat lama tidak tersentuh manusia, dengan bekas kesenian grafiti di mana-mana, memenuhi pagar dan seluruh bagian gedung. Masuklah Andre dan kawan-kawan ke gedung tersebut. Andre masih takjub melihat struktur gedung dan grafitinya. Rowan sibuk memotret dengan kameranya, sedang Michael terlihat bingung dan penuh pertanyaan. Rowan melihat sebuah ruangan yang sangat gelap, lalu iseng memotret ruangan itu, hingga Andre memanggil karena melihat sebuah tangga yang estetik kalau kata anak-anak sekarang. Ketika mereka melanjutkan perjalanan ke bagian lebih dalam, ada sebuah ruangan yang seperti bekas camping seseorang. Lalu Michael tiba-tiba berteriak karena Rowan hampir saja menginjak sebuah jarum suntik. Michael mengatakan bahwa jika kau terkena jarum suntik itu, kemungkinan besar kau akan menderita penyakit-penyakit yang berbahaya. Andre lalu mengatakan bahwa itu pasti ulah para pencandu dan anak-anak lokal yang hobi melukis. Michael dengan kecurigaannya menimpali Andre yang pernah mengatakan bahwa tempat itu tidak pernah lagi didatangi siapa-siapa. Andre tidak terima dicurigai dan berdebat dengan Michael. Untung mereka masih bisa didamaikan oleh si Rowan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke lantai dasar. Sepertinya Andre punya tujuan tertentu datang ke sana yang belum ia katakan kepada 2 sahabatnya itu. Rowan merasakan bahwa ada orang lain selain mereka di sepanjang lorong itu. Kemudian Rowan meminta Andre dan Michael untuk berpose sebagai kenang-kenangan mereka ketika pulang nanti. Apakah mereka benar-benar akan pulang? Nah, lanjut. Andre dan Michael meminta Rowan untuk menunjukkan hasil foto barusan. Hingga mereka malah berfokus pada sebuah foto di ruangan gelap tempat mereka baru-baru masuk ke gedung itu. Terlihat seperti ada seseorang yang sedang duduk di sudut ruangan di dalam foto tersebut. Namun bagi Andre itu mungkin hanya reruntuhan tembok. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Terlihat sebuah tangga yang menuju ruangan yang lebih bawah lagi, bagian yang sangat gelap. Rowan menuju sebuah tembok lalu mengeluarkan cat semprot putih dan kemudian menggambar sebuah bagian tubuh yang dibanggakan oleh para pria. Kalian tahulah apa itu ya? Melihat itu, Andre kemudian memperingatkan Rowan untuk tidak merusak atau tidak mengganggu apapun di gedung itu. Setelahnya, mereka lalu kembali ke anak tangga yang menuju ke ruang bawah tanah itu. Andre dan Michael mulai mengeluarkan senter mereka, dan untunglah di sini Andre membawa 2 senter dan memberikannya kepada Rowan 1 yang tidak membawanya. Andre mengajarkan cara kerja senter itu kepada Rowan. 1 klik untuk senter biasa, 2 klik untuk senter berkedip-kedip, dan ini digunakan kalau terjadi bahaya. Dan 1 bagian senter yang sangat terang yang jangan digunakan karena sangat menguras baterai. Setelah itu, turunlah mereka melewati tangga itu. Beberapa saat kemudian, Rowan meminta teman-temannya untuk diam sejenak karena ia mendengar suara sesuatu dari arah atas tangga yang mereka turuni barusan.
Michael yang mulai takut mengajak teman-temannya untuk segera keluar dari sana. Ketika mereka akan menaiki lagi tangga yang barusan mereka turuni, di atas tangga juga ada senter yang mengarah kepada mereka bertiga. Andre mencoba berbicara dan meminta maaf, menjelaskan bahwa mereka hanya jalan-jalan sebentar. Dan terlihat ada seseorang di atas sana dengan masker anti radiasi dengan aura yang sangat menyeramkan. Sesaat kemudian si masker itu mengeluarkan sebuah besi berbentuk kail pancing yang menyebabkan Michael berlari ketakutan ke dalam bagian bawah itu lebih jauh lagi. Dan disinilah kengerian pun dimulai. Setelah beberapa saat, Rowan dan Andre akhirnya bisa menyusul Michael. Mereka berdua pun menenangkan Michael yang sangat panik. Michael mengatakan orang itu memakai masker pasti karena ada gas beracun. Dan mungkin juga orang itu adalah psycho. Jelas Michael kepada dua sahabatnya itu. Rowan dan Andre mengatakan kepada Michael bahwa orang itu hanyalah seorang pecandu yang sedang bersembunyi. Rowan juga mengatakan kalau saja Michael tidak berlari seperti seorang gadis kecil, ia akan menghajar pria masker itu. Andre kemudian mengajak teman-temannya untuk segera mencari jalan keluar, dan Rowan bersumpah untuk menghajar si masker itu kalau mereka bertemu lagi. If I see that guy, I'm gonna give a fucking thrashing. What if it's gas? What if that's why it's... Perjalanan mencari jalan keluar pun dilanjutkan. Lagi-lagi mereka menemukan anak tangga yang mengarah ke bawah. Sedangkan mereka saat ini juga sudah jauh di bawah tanah. Sebelum Andre akan turun, Rowan mengatakan bahwa mereka harusnya ke atas, bukan malah terus ke bawah. Namun Andre mengatakan pasti ada jalan keluar di bawah sana. Karena Andre sudah turun, Rowan dan Michael pun terpaksa mengikutinya. Di bawah sana mereka melihat lantai-lantai yang becek dan banyak sekali sepatu bahkan beberapa pakaian. Dan pakaian-pakaian itu tidak akan laku lagi kalau dijual. Andre seperti sangat serius mencari sesuatu di tumpukan sampah-sampah itu, hingga membuat Michael bertanya-tanya. Sementara itu Rowan melihat sebuah jendela yang jika didobrak mungkin saja itu jalan keluar. Namun anehnya Andre malah menjauh dari jendela itu dan masuk lebih dalam lagi, yang membuat Rowan dan Michael lagi-lagi terpaksa mengikuti si Andre ini. Andre terus seperti mencari sesuatu, sedangkan suara gesekan besi ke tembok terus mendekat mengusik mereka. Andre kemudian masuk ke ruangan WC bekas, ia mengambil sesuatu lalu mengantonginya. Terlihat wajah Andre sangat puas dan ia mengatakan kepada teman-temannya, nanti saya beritahu, jadi santai ya. Mereka bertiga kemudian berlari karena suara itu semakin mendekat, tapi malah membuat mereka bertemu dengan jalan buntu yang membuat mereka harus mencari jalan lain, tentunya. Tiba-tiba Michael terjatuh saat akan masuk ke sebuah ruangan. Ternyata di sana terpasang kawat yang membuat Michael terjatuh. Saat Andre akan membantu Michael berdiri, Andre terlihat sangat terkejut akan suatu hal. Ternyata ada sebuah jarum suntik yang menancap di tangan Michael, yang menyebabkan Michael semakin ketakutan dan ingin segera ke rumah sakit sekarang juga. Tak berapa jauh dari sana, mereka mendengar ada suara orang yang meminta tolong dengan sangat pelan. Ketika didatangi, ternyata ada seseorang yang terbaring di sudut tembok. Pria itu mengaku bernama Liam, yang katanya telah terpisah dengan teman-temannya karena dikejar si masker. Ketika si Liam ini melihat mata Andre, ia mengatakan, "Kau pasti mencari itu juga kan?" Yang menyebabkan Rowan terus bertanya apa yang sebenarnya Andre cari di sini. Setelah memberi Liam minum, mereka berempat melanjutkan perjalanan. Mereka terkejut ketika melihat jalan yang mereka lewati sekarang adalah jalan yang pernah mereka lalui. Michael pun mencoba mengecek ponselnya dan tentu saja di tengah hutan di bawah tanah tidak ada sinyal sama sekali. Beberapa saat berjalan, mereka malah sampai di jalan yang pernah mereka lalui lagi. Disinilah Rowan punya ide untuk memberi tanda di tembok menggunakan cat putih yang ia bawa. Saat berjalan lagi, Michael dengan ketakutan mengatakan kepada Andre, bagaimana jika si masker itu terus mengikuti kita? Dan bagaimana jika si masker itu sengaja membuat kita terjebak? Andre pun tentu saja menepis semua ketakutan-ketakutan Michael itu. Dan bro, mereka lagi-lagi tiba di tempat yang diberi tanda oleh Rowan sebelumnya. Andre mencoba memeriksa kompas yang ia bawa, namun kompas itu rusak karena jarumnya tidak stabil. Dan di sini, Rowan sangat marah kepada Andre yang telah membawa mereka ke sana dan Rowan bertanya apa yang Andre temukan di WC bekas tadi. Andre lalu mengatakan ia menemukan sebuah kamera dan itulah tujuan Andre datang ke sana. Andre mengatakan bahwa kamera itu punya seorang vlogger
yang setelah datang ke gedung itu, si vlogger tidak pernah kembali. Liam menyela dan mengatakan bahwa si vlogger itu pasti mau memastikan adanya zat kimia yang berada di bawah tanah gedung tersebut. Teman-teman, ada yang aneh dengan Liam. Kenapa orang yang sudah terjebak beberapa hari di dalam sana malah terlihat santai dengan muka yang tidak kusam atau berdebu, padahal tidak ada tempat untuk cuci muka? Nah, sabar ya, nanti pasti kita sama-sama tahu. Rowan terus sambil marah-marah kepada Andre karena telah merasa dibohongi oleh Andre. Lalu ia menyuruh Andre untuk melihat apa yang ada dalam kamera yang telah ia temukan itu. Mereka pun memutar video terakhir yang ada di kamera tersebut. Dan benar, seorang vlogger terlihat sedang merekam video di gedung itu. Mulai dari masuk lalu ke ruang bawah tanah, lalu dengan muka ketakutan, si vlogger itu mengatakan di kamera bahwa ia terjebak di sana. Seberapa jauh ia berjalan, ia hanya akan tiba di jalan yang sama terus-menerus. Vlogger itu juga mengatakan bahwa ia terus mendengar suara besi yang diseret dan ia sangat menyesal telah datang ke tempat itu sendirian. Lalu tiba-tiba, Jesus Christ! setelah video itu selesai, efek dari suntikan itu mulai terasa. Michael terlihat mulai batuk-batuk, muntah-muntah dan badannya mulai melemah. Di tengah kepanikan itu, Andre memberikan sebuah ide. Bagaimana bahwa 2 orang akan menunggu di tempat itu, lalu 2 orang lagi pergi dan memberi tanda cat putih di setiap persimpangan. Lalu setelah 5 menit, 2 orang yang pergi itu harus kembali lagi ke tempat semula, menjemputlah istilahnya. Karena Michael tidak mau tinggal, maka yang pergi adalah Michael dan Rowan. Dan yang tinggal adalah Andre dan Liam. Michael meminta Andre untuk berjanji menunggu mereka di sana. Dan Andre pun berjanji, swear saya akan nunggu kalian di sini. Lalu berangkatlah Michael dengan si Rowan. Di perjalanan, Rowan menyalakan senternya ke versi paling terang. Michael pun memperingatkan hal itu nanti baterainya habis bro. Namun lagi-lagi semua ketakutan Michael tidak digubris. Dan tak lupa mereka pun memberi tanda pada setiap persimpangan. Kembali di tempat penungguan, Andre bertanya kepada Liam tentang zat kimia itu. Liam mengatakan ia tahu tempatnya dan mengajak Andre untuk pergi dan meninggalkan 2 temannya itu. Si Andre pun melupakan janjinya untuk menunggu dan malah mengikuti si Liam yang baru dikenal. Liam berjalan duluan. Tanpa senter, ia tampak sangat hafal dengan jalan di sana. Sebenarnya Rowan dan Michael mulai merasakan angin-angin segar dari luar yang menandakan jalan yang mereka lalui itu benar. Dan karena sudah berjanji harus kembali setelah 5 menit, Rowan dan Michael pun bergegas kembali. Sementara Andre diajak Liam ke sebuah ruangan yang menuruni anak tangga lagi. Dan Liam memperlihatkan kepada Andre sebuah zat yang bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Liam lalu menghirup aroma zat itu. Ia tampak seperti langsung bahagia. Kemudian Liam mengambil sedikit zat dan menyuruh Andre untuk juga menghisap aromanya. Cobalah ini dan kamu akan ngefly. Baru sekali hirup, kepala Andre langsung pusing. Matanya tak bisa melihat dengan jelas, serta tubuhnya gemetaran. Lalu pertanyaannya, kenapa Liam tidak mengalami hal yang sama, malah tampak lebih bahagia? Jawabannya adalah, karena Liam adalah pengonsumsi zat itu terus-menerus, zat itu sudah seperti setengah dari hidupnya, yang ia hirup selama bertahun-tahun. Dan karena Liam adalah si masker itu. Liam kemudian sudah memakai maskernya, yang di ujung masker sudah ada zat kimia itu, dengan sebuah besi di tangannya mulai menyusul Andre yang tengah merangkak. Lalu dengan sangat kejam dan juga pengaruh zat itu di depan mulutnya, si masker ini menghajar Andre dengan besinya itu. Rowan dan William yang mendengar suara pukulan itu pun segera menyusul. Dan mereka terus mengikuti bekas darah yang ada di sepanjang jalan. Hingga di sebuah ruangan mereka melihat tubuh Andre sudah hancur, meninggal mengenaskan. Tiba-tiba ada suara gesekan besi di sudut ruangan itu. Ketika di senter, ternyata si masker ada di sudut ruangan itu. Si Rowan langsung lari ketakutan, jauh lebih parah daripada gadis kecil. Dan itulah yang membuat Rowan dan Michael terpisah. Saat terpisah itu, senter Rowan pun habis baterai, yang menyebabkan Rowan sendirian dalam kegelapan yang sangat gelap.
Tadi kan sudah diperingatkan. Rowan kemudian mengeluarkan kameranya. Ia berjalan menggunakan flash kameranya itu untuk melihat jalan. Yah, terlihat si masker muncul dan memukul Rowan. Sementara itu Michael malah tiba di ruangan tempat zat kimia itu. Michael menyentuh zatnya dan tentu saja sedikit banyak pasti terhirup oleh Michael. Lalu ia kembali berjalan menjauh dari sana. Nah, di sini tiba-tiba kata-kata yang keluar dari mulut Michael berubah menjadi penuh semangat, penuh motivasi dan keberanian, serta kewaspadaannya pun bertambah. Di perjalanan, Michael menemukan senter bekas Rowan yang habis baterai. Sedangkan Michael sudah membawa satu senter lainnya bekas almarhum Andre tadi. Tiba-tiba Michael bertemu kembali dengan Rowan yang masih hidup dengan darah di kepalanya. Sepertinya Rowan berhasil kabur dari si masker itu. Rowan kemudian meminta senter bekas Andre, lalu mereka pun mulai berlari karena suara gesekan besi kembali terdengar. Kali ini jalan yang mereka tempuh sudah benar karena telah menemukan bekas-bekas zat putih yang telah mereka buat tadi. Dan benar, tibalah Rowan dan Michael di tangga pertama mereka turun saat itu. Dan terlihat ternyata hari sudah pagi. Dan di sanalah si masker berlari dari ujung lorong lalu menghantamkan besi ke kepala Rowan. Rowan pun melawan dengan melepas besi itu dari tangan si masker. Tapi ya, karena sudah beberapa kali dihantam di kepala, Rowan pun kalah berkelahi dan dipukul-pukul oleh si masker ini. Si Michael sempat bingung melihat kejadian itu. Lalu dengan tekad yang kuat, Michael kemudian menghajar si masker dan menolong Rowan. Si Michael yang sudah lemah karena sudah terjangkit penyakit dari jarum suntik saat itu sudah pasti kalah berduel dengan si masker. Si Rowan kemudian bangun, namun malah kabur meninggalkan Michael yang tengah dihajar. Si masker yang melihat Rowan kabur kemudian menyusul Rowan yang terlihat juga telah kehabisan tenaga. Si Rowan mencoba mengambil sebuah batu, namun karena sudah babak belur, Rowan tak punya tenaga untuk melawan. Si masker datang lalu mencekik Rowan hingga meninggal. Tiba-tiba datang Michael dari belakang, lalu memukul kepala si masker dengan besi yang dibawa masker sebelumnya. Si Michael memukul lagi kepala si masker hingga 3 kali. Lalu si Michael yang penuh kekecewaan karena telah ditinggalkan oleh Rowan, ia juga memukul muka Rowan hingga hancur tak berbentuk. Michael mengamuk melepas tas dan kemejanya, lalu mengambil masker si Liam, dan sambil menangis dan tertawa, Michael memakai masker itu dan menghirup dengan sangat nikmat zat yang di ujung masker tersebut. Di akhir film diperlihatkan, ada seorang pria dengan seorang wanita yang akan piknik di gedung tersebut. Sambil diperhatikan oleh si masker baru kita ini, marilah kita sambut Michael. Nah teman-teman pelopor film, berakhir sudah alur kisah film Derelict, di mana diperlihatkan bahwa kita tidak bisa seenaknya pergi ke suatu tempat yang dilindungi dan mengambil sesuatu dari sana. Dan itu juga bukti bahwa orang penakut seperti Michael, kebanyakan kata-katanya lebih kewaspada untuk diri kita. Dan di sini diperlihatkan, Rowan dan Andre tidak pernah percaya dengan apa yang dikatakan Michael. Nah teman-teman, di sini juga diperlihatkan kenapa akhirnya si Michael berubah dan mengambil keputusan untuk menjadi si masker. Karena si Michael sudah merasakan efek tanda kutip enaknya dari zat itu dan ingin kecanduan dari zat itu. Nah teman-teman pelopor film, terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di alur film berikutnya.